banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Akta dibuat tahun 2000. Akta Pendirian OI atau Organisasi Orang Indonesia. Betul, tahun 2000. Tetapi pada saat akta itu dibuat tahun 2000, belum ada pembagian wewenang, belum ada pembagian tugas atau jabatan. Kemudian tiba-tiba dalam 17 tahun, tepatnya tanggal 25 Januari 2017, ada penerbitan salinan akta. Siapa namanya? Boninda Indra Bonaparte. Indra Bonaparte ini seperti apa, Bang? Baik, jadi sampai saat ini permasalahan daripada klien saya Indra Bonaparte belum kelar. Karena dari pihak Rosana Listanto dan atau Iwan Fals belum jujur dalam memberikan jawaban atau informasi. Ketidakjujurannya itu adalah bahwa mereka belum mengakui siapa yang melakukan pemalsuan dan siapa yang menggunakan surat palsu. Mereka hanya pada pokoknya mengatakan bahwa tidak terjadi pemalsuan, tetapi dia menjawab begini. Akta dibuat tahun 2000. Akta Pendirian OI atau Organisasi Orang Indonesia. Betul, tahun 2000. Tetapi pada saat akta itu dibuat tahun 2000, belum ada pembagian wewenang, belum ada pembagian tugas atau jabatan. Kemudian tiba-tiba dalam 17 tahun, tepatnya tanggal 25 Januari 2017, ada penerbitan salinan akta dari kantor notaris Rawat Irawadi. Di dalam akta tahun 2000 ada 4 orang yang menjadi pendiri, yaitu Prigiawan Listanto atau Iwan Fals, kemudian Insinyur Saripudin, kemudian MGS, kemudian yang keempat itu adalah Indra Bonaparte. Dalam 17 tahun itu Pak Kum, tiba-tiba ada penerbitan salinan akte, katanya hilang. Tetapi tidak ada laporan polisi tentang hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, notaris mengaku tidak tahu. Tetapi yang melakukan katanya anak buahnya. Padahal situ sudah rahasia umum bahwa akte harus ditandatangani oleh notaris. Karena yang tersimpan di kantor notaris adalah minuta. Jadi notaris menerbitkan salinan itu adalah berdasarkan minuta. Tidak mungkin anak buah menerbitkan salinan itu. Tetapi di dalam jawab mereka bahwa notaris tidak tahu. Kemudian yang datang untuk mengurus ke kantor notaris juga bukan 4 orang ini, bukan 4 pendiri, tapi orang lain yang tidak kaitannya dengan pendiri, yang tidak ada kaitannya dengan nama-nama yang ada dalam akta ini, yaitu akta nomor 2 pada Selasa 13 Juni tahun 2000 tentang organisasi OI, yaitu pendirian OI. Yang sebelumnya ini hanya terdaftar di Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Tetapi di luar yang 4 orang ini, di luar daripada Prigiawan Listanto Iwan Fals, di luar Insinyur Saripudin, MG Saipul Anwar, dan Indra Bonaparte HR Sarjana Sosial, ada orang lain yang kita tidak kenal menurut mereka, datang ke kantor notaris Rawat Irawadi, bertemu katanya dengan anak buah Rawat Irawadi, lalu diterbitkanlah salinan akta ini tahun 2017. Bukan cuma di sini. Lalu anak buah daripada Rawat Irawadi ini melakukan dugaan pemalsuan, yaitu dengan cara mengupload kepada Kementerian Hukum HAM. Diupload, yaitu tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi OI, di mana di sini ada perubahan. Prigianto Listanto menjadi ketua pengurus pertanggal 25 Januari 2017. Kemudian Saripudin menjadi anggota, MG Saipul Anwar menjadi anggota, kemudian klien saya Indra Bonaparte AR menjadi ketua pengawas, komisaris lah ini. Ibaratnya komisaris utama. Dia menjadi komisaris utama atau pengawas di dalam organisasi OI ini pada tanggal 25 Januari 2017. Tahan bentar, Bang. Coba liatin kamera, Bang. Iya, nih. Sedangkan klien Abang tahu, Bang. Klien Abang tahu dijadikan. Klien saya tidak tahu. Pertanyaannya, siapa yang mengangkat dia menjadi ketua pengawas? Siapa yang mengangkat dia menjadi komisaris? Kan begitu. Dan kenapa klien saya tidak tahu? Nah, selain itu,
kita di 2017 sudah menggunakan iktp, KTP elektronik. Sedangkan ini masih nomor-nomor KTP zaman Orde Baru. KTP siapa ini? 095405 dan seterusnya. KTP sekarang itu kepalanya 3. 2011 aja sudah iktp. Proyek iktp itu kan 2011-2012. Proyek multi years yang menghabiskan uang 7,2 triliun. Dan itu pun saya juga yang melaporkannya itu. Yang membongkar korupsi mega skandal iktp dan Hambalang sama Alkes sama Wisma Atlet itu kan saya dulu di KPK. Makanya pada masuk toko-toko partai berkuasa waktu itu kan, saya tahu betul tentang ini. Nah, kenapa ini KTP dipakai KTP zaman Orde Baru gitu loh. Nah, itulah pemalsuannya. Kemudian terbitlah akta ini tentang pengesahan pendirian Ormas OI ditandatangani oleh Dr. Freddy Haris SH LLM ACCS. Nah, terbitlah ini. Inilah yang diduga palsu, akta otentik yang palsu itu. Tahan bang. Kemarin bang. Oke. Kanan. Oke. Gantian. Ya. Bagaimana seorang Dirjen AHU menerbitkan ini? Kan begitu, tidak ada laporan polisi, tahu-tahu terbit salinan akta. 4 orang pendiri tidak hadir, tapi yang lain yang hadir tanpa disertai surat kuasa. Kan begitu ya? Boleh-boleh saja sebetulnya orang lain mengurus, tapi harus ada surat kuasa. Misalnya saya ini advokat nih, saya mengurusi kepentingan klien saya, itu kan karena kuasa, kan gitu. Kemudian katanya Badan Pengurus Pusat OI tidak merasa memerintahkan. Notaris merasa tidak tahu. Berarti ini setelah jeda 17 tahun dari tahun 2000 ke tahun 2017, anak buah notaris kegenitan. Tiba-tiba menerbitkan dan mengupload, kan gitu. Kapan tadi pertanyaan? Dan menerima pembayaran pula. Tapi sampai detik ini, notaris tidak mau memberitahu siapa nama anak buah notaris itu. BPP OI Pusat juga yang menggunakan di surat palsu ini, tidak juga memberitahu siapa anak buah notaris. Nah, kemudian karena mereka sudah mulai ketakutan, lalu pada tanggal 11 Agustus 2021, ini 11 Agustus 2021, mereka mengaku sudah mengadakan rapat antara Notaris Rawat Irawadi dengan pihak Rosana Listanto, Iwan Fals. Di sini dibuatkan notulen rapat. Yang sangat janggal di dalam 7 butir ini adalah butir ke-6. Disebut di sini, pencantuman 4 orang nama dalam SK Kementerian Hukum HAM tentang pendirian organisasi Orang Indonesia atau OI dilakukan oleh staf Notaris Rawat Irawadi SH yang tidak diketahui oleh Pak Rawat Irawadi. Yang tadi ya. Dan bukan pula atas permintaan atau perintah dari Badan Pengurus Pusat OI. Notaris tak tahu, bukan pula permintaan dari Badan Pengurus Pusat OI. Janggal tidak? Berarti anak buah yang tidak tahu namanya nih atau yang tidak kasih tahu namanya kegenitan. Setelah 17 tahun dia genit langsung menerbitkan akte, kemudian langsung mengupload Kementerian Hukum HAM. Nah, yang lebih celaka, bagaimana bisa seorang ahli hukum Dirjen AHU atas nama Dr. Freddy Haris SH LLM ACCS ini menerbitkan ini kalau hanya dengan data-data yang fiktif atau palsu, bukan permintaan daripada BPOI, bukan permintaan 4 orang yang ada namanya di sini, bukan pula atas sepengetahuan notaris. Begitu mudahnya pemalsuan di setingkat Kementerian Hukum dan HAM RI. Nah, ini patut kita pertanyakan. Dan saya sudah berkirim surat kepada Menteri Hukum HAM, Bapak Yasona Lauli, supaya menjawab surat saya. Siapa yang menerbitkan ini? Apakah benar Dirjen ini? Atau ini juga palsu, kan gitu. Kemudian dokumen apa atau warkah apa dijadikan dimohonkan kepada Kementerian Hukum HAM CQ Dirjen AHU sehingga terbit ini. Kemudian siapa yang bagi-bagi jabatan sehingga klien saya yang bukan pejabat hanya pendiri, tiba-tiba di situ ada jabatannya sebagai pengawas atau ketua atau komisaris utama, kan begitu. Nah, kemudian surat saya kepada Rosana Listanto selaku ketua BPOI sudah berulang kali. Tapi dia jawab ini terlalu sering suratnya. Tetapi jawabannya dan undangan kami tidak dihadiri. Nah, kemudian jawabannya, mohon maaf, ngawur, tidak fokus kepada yang kita tanya. Seperti tadi jawabannya, bukan permintaannya tapi bisa terbit. Tidak ada laporan polisi hilang tapi dikatakan hilang dan terbit akta. Nah, begitu lemahnya ke kantor notaris di Indonesia ini, sehingga saya menghadap ke notaris A misalnya,
Tahu-tahu datang orang lain bisa memohon mendapatkan salinan akta saya dari kantor notaris. Di mana rahasia dokumen? Kan begitu ya? Nah, oleh karena itu, karena ini dokumen sangat berbahaya. Akibat daripada Ormas OI sudah menjadi subjek hukum. Subjek hukum artinya pendukung hak dan kewajiban. Karena dia sudah pendukung hak dan kewajiban sama dengan manusia, sama dengan PT. Kalau PT itu personal re, kalau manusia naturally re, dia bisa melakukan hubungan hukum. Baik hubungan perjanjian, hubungan hutang piutang dan sebagainya, termasuk juga pajak karena ini sudah menjadi bisnis dan sudah ada produk-produk OI juga. Maka klien saya Indra Bonaparte meminta legal audit. Diaudit dulu nih OI ini. Karena di dalam akte pengurusnya adalah Indra Bonaparte dan kawan-kawan yang 4 orang ini. Tetapi dalam faktanya atau secara de factonya Rosana Listanto diaudit dulu. Uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, kewajibannya berapa, pajaknya beres enggak? Baru kita bicarakan, kan begitu. Kemudian saya minta kepada mereka kemarin, jangan ada munas-munasan. Karena kalau yang berhak berdasarkan dokumen ini, yang berhak munas adalah klien saya. Karena namanya tertera dalam dokumen negara, dalam Kementerian Hukum HAM. Maka karena namanya ada dalam dokumen negara, dalam akta, maka yang berhak melakukan munas adalah yang ada namanya dalam akta negara. Walaupun itu hasil pemalsuan. Maka karena orang sana beberapa kali munas tidak didokumentasikan, maka itu adalah tidak berhak melakukan munas. Kurang lebih begitu rekan-rekan. Bang, ini kan Indra Bonaparte kan menjadi pengurus di OI ini kan. Ya. Ini di kedepannya akan melaporkan seperti apa langkah kedepannya? Betul. Seperti apa? Jadi karena sampai detik ini belum ada jawaban dari Menteri Hukum HAM. Mungkin dia bingung juga menjawabnya kan, karena ini menyangkut Dirjen AHU ya. Walaupun surat saya sudah sebulan lebih belum dijawab juga. Atau mungkin karena pandemi menterinya belum ke kantor, saya nggak paham. Tapi seharusnya kan namanya surat harus didelegasikan dari menteri kepada Dirjen AHU. Harusnya sudah terjawab surat saya, siapa yang mengajukan, dokumen apa yang diajukan, kan begitu, sehingga terbit surat keputusan menteri ini, kan gitu. Nah, tinggal itu aja yang kita tunggu. Kalau sudah kita tunggu dan datang itu, maka kita laporkan kepada polisi. Karena pihak Iwan Fals maupun Rosana Listanto belum jujur menjawab surat kita. Dia mengatakan merasa tidak memerintahkan, merasa tidak mengetahui. Notaris mengatakan notaris pula tidak tahu, tapi dilakukan oleh anak buahnya yang tidak tahu namanya, kan begitu. Tapi terima duitnya, kan lucu juga nih. Tetapi akta itu terbit, akta terbit. Nah, saya kasih contoh di aktanya nih. Di dalam akta itu kan harus notaris yang tanda tangan, bukan anak buah. Ini contoh akta pendirian OI. Yang tanda tangan sih Rawat Irawadi. Jadi tidak bisa dikatakan, oh saya tidak tahu, itu dilakukan oleh anak buah saya. Nah, pertanyaannya siapa yang tanda tangan? Di dalam ini kan salinan ini. Seperti inilah salinan yang diupload atau yang dipalsu kemudian diupload ke kementerian. Nah, kemudian waktu terjadi Munas di Lampung tahun 2017. Mereka dalam arti Rosana Listanto dan timnya sodik mengusir klien saya. Padahal klien saya sudah jauh-jauh datang dari Jakarta. Pertama, dia sebagai pendiri OI. Yang kedua, dia sebagai utusan dari Jakarta Pusat, sebagai peninjau. Lengkap dengan ID, lengkap dengan surat pengantar. Diseleksi di pintu, lolos. Masuk ke dalam. Tapi supaya tidak ketahuan ini pemalsuan ini, klien saya diusir dari dalam. Dari dalam Munas yang di Lampung. Yang lebih celaka, di sini ada namanya Tuan MG Saiful Anwar. Dia pendiri di pusat juga, pendiri juga di Lampung. Artinya OI berdiri di Lampung adalah karena peran daripada MG Saiful Anwar. Juga diusir. Demikian juga halnya perlakuan yang sama, Insinyur Saripudin juga diperlakukan yang sama. Tidak ikut serta lagi dalam kepengurusan dan pengurusan yang berikutnya. Jadi 3 dari 4 ini diperlakukan tidak adil. Alasannya apa, Pak? Kenapa diusir? Ya karena dalam tanda petik ini dibuat jadi seperti perusahaan pribadi. Perusahaan pribadi daripada istri Iwan Fals. Dibuat seperti itu. Harusnya harapan daripada 4 orang para pendiri ini harusnya dijadikan seperti sebagaimana ormas, berdasarkan ormas yang diatur oleh undang-undang. Tapi ini diperlakukan bagaikan perusahaan pribadi. Jadi yang berkuasa di sini bukan 4 orang ini, yang berkuasa adalah Ibu Rosana Listanto, Atau istri daripada Iwan Fals. Berarti untuk langkah kedepannya nih Bang, kalau semua belum ada jawaban akan melaporkan ke
Polda. kepada Barreskrim Polri dong, Oke. supaya diusut ini. Karena mereka sampai sekarang tidak jujur. Andaikan jujur mereka, oh ya kami yang memalsu, mohon maaf lah misalnya, berarti kan kita bicara kekeluargaan, solusinya bagaimana kan gitu. Tapi kalau dibilang, oh saya tidak tahu, saya merasa tidak perintahkan, notaris juga begitu, oh saya tidak tahu, saya juga nggak merasa memerintahkan, itu dilakukan oleh anak buah saya, anak buahnya pun nggak disebut namanya kan gitu. Berarti kan perlu terang. Tugas penyidikan kan membuat terang masalah penyidik Polri. Jadi kita lapor kalian nanti ke Barreskrim Polri biar penyidik membuat terang kan gitu. Dipanggillah para pihak, dimintai keterangannya. Notaris, kenapa ini bisa muncul? Benarkah kau tidak tahu? Ini tanda tangan siapa? Kalau ada tanda tangan ya kan di Lapkrim. Tanda tangan 3 tahun ke depan, tanda tangan 3 tahun mundur ke depan, diuji di Lapkrim. Kalau identik berarti tanda tangan dia. Tidak bisa dibohongin kan? Gitu loh. Oke bang, ini kan berarti tandanya oh ini kan sudah berdiri lama nih bang ya. Terus banyak 21 tahun. Ya, banyak juga kira nih data-data yang keliru nih bang mungkin ya sejauh ini nih. Iya. Ini mungkin ada pasal tersendiri nggak bang akhirnya dari proses? Mohon maaf diulangi. Ada pasal nggak dari yang akhirnya? Ada dong pasalnya. Pertama pasal 263. Pasal 263 itu membuat surat palsu. Yang kedua menggunakan surat palsu. Itu ancamannya di atas 5 tahun dua-duanya. Kemudian pasal 264 yaitu membuat akte otentik palsu. Itu juga ancaman tetap di atas 5 tahun. Kemudian pasal 266 ayat 1. Sama di atas 5 tahun juga itu, memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Kemudian pasal 93 yaitu pasal 93 tentang administrasi kependudukan. Di situ juga diancam di atas 5 tahun juga, tepatnya 6 tahun. Jadi dia akan kena 4 pasal, 263, 264, 266 ayat 1. Kemudian pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian satu lagi, pasal penyertaan. Karena ada ikut serta di sini notaris dan atau anak buahnya kan begitu. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana gitu. Ini ancamannya berat. Jadi sebetulnya lebih bagus mereka jujur, ya memang benar kami memalsu. Ya benar memang kepengurusan selanjutnya tidak diperbaharui atau tidak didaftarkan atau tidak daftar Kementerian Hukum kan jelas. Positioningnya kan jadi jelas. Tapi kalau berkelit terus gitu kan akhirnya kita juga nafsu kan gitu. Untuk membongkar kasus ini sampai tuntas kan begitu. Apalagi orang-orangnya kan diduga kan orang-orang terhormat, harusnya sikap dan tindakannya kan terhormat kan gitu. Begitu. Bang, berarti si Indra ini kan kalau nggak ada pemalsuan nih, si Indra berarti jabatannya bukan pengurus ya, berarti bisa ketua. Dia hanya pendiri. Oh, pendiri. Tidak pernah dia Hmm. pengawas. Dia kan Pendiri. dijadikan ketua pengawas dia dibikin. Hmm. Dia tidak pernah ketua pengawas. Pendiri, seluruh Indonesia ya. Dia kan hanya pendiri aja, tapi di dalam akta ini, di dalam Kementerian Hukum ini dia dijadikan sebagai ketua pengawas. Iya benar. Harusnya Ketua pendiri pengawas. ya. Harusnya pendiri aja. Nah, ini kan jabatannya kan ketua ini. Indra Bonaparte dengan nomor KTP diduga palsu. Dia di organ pengawas jabatannya ketua, berarti kan dia ketua pengawas. Iwan Pals, dia pengurus, ketua dia. Padahal periode ini ketua bukan dia. Secara de facto ketuanya lah Rosana Listanto. Nah pertanyaannya, walaupun Rosana Listanto adalah suami istri dengan apa itu? Dengan Iwan Pals, tidak bisa gara-gara istri ketua, maka suami ketua juga. Kan tidak bisa begitu. Ya kalau di rumah tangga sih ya dia ketua atau kepala rumah tangga, istri wakil kepala rumah tangga kan gitu. Tapi kalau dalam akta tidak bisa otomatis karena suami ketua jadi istri ketua kan gitu. Atau dibikin sebaliknya gitu lah. Kemudian